Selamat pagi Bapak Ibu dan hadirin semuanya. Pada kali ini saya Felicia Kusuma Wijaya akan membawakan pidato yang bertemakan kecerdasan dalam menyaring informasi. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kebesaran hati Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua diberikan nafas kehidupan, kesehatan, dan perlindungan hingga saat ini, sehingga kita bisa bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, perlu kita sadari bahwa perjuangan dan pengorbanan yang telah dikerahkan oleh para pejuang kemerdekaan terdahulu, mulai dari melawan penjajah hingga mencapai dan menegakkan kemerdekaan, bukanlah suatu hal yang remeh, yang sepele, yang patut kita lupakan. Nyawa dan keselamatan bangsa Indonesia pada saat itu setiap harinya dipertaruhkan demi suatu tujuan, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang bangga, tidak sepantasnya melupakan pengorbanan mereka yang ada di balik layar tersebut. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, tentunya masing-masing dari kita semua memiliki bagian masing-masing dalam membela negara yang sudah susah payah didirikan ini. Bangsa Indonesia terdahulu berjuang dalam hal mencapai kemerdekaan, melawan penjajah, dan menegakkan kemerdekaan. Sementara bangsa Indonesia sekarang juga berjuang dalam hal mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Hal yang kita bisa lakukan untuk membalas jasa para pahlawan adalah salah satunya dengan membela negara dari ancaman disintegrasi nasional. Ancaman disintegrasi nasional yang kali ini saya akan bicarakan adalah khususnya ancaman di bidang informasi. Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya, tidak dapat dipungkiri bahwa di zaman modern ini kita semua dikelilingi oleh teknologi yang maju. Terlebih lagi sejak era pandemi COVID ini, kita semua hidup di dunia digital, pantas rasanya dikatakan demikian ya, karena semua kegiatan dilakukan secara online, secara digital. Begitu, teknologi itu telah memudahkan kita dalam bertukar informasi secara efisien dan efektif. Namun, ketidakwaspadaan dan ketidakbijaksanaan dalam bertukar informasi dapat menjadi bumerang bagi kita sendiri. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana para pelajar mengikuti aksi demonstrasi yang anarkis, padahal mereka tidak mengerti apa sebenarnya yang sedang diprotes, apa sebenarnya yang dipermasalahkan. Hal ini karena mereka melihat informasi yang menyesatkan di suatu situs, di suatu media sosial, dan mereka langsung menerima informasi tersebut mentah-mentah tanpa memilahnya terlebih dahulu. Mereka tidak menanggapi informasi ini dengan cermat dan bijaksana, sehingga mereka akhirnya terhasut dan ikut melakukan aksi-aksi anarkis. Nah, inilah yang ingin kita cegah bersama-sama. Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya, masing-masing dari kita perlu memiliki kesadaran dalam bertukar informasi, karena informasi yang kita sebarkan ini bukan hanya mempengaruhi kita, tetapi juga akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, mempengaruhi orang-orang banyak. Dan oleh karena itu perlu kita lakukan beberapa poin-poin ini, yaitu yang pertama adalah menyelidiki kebenaran atas informasi yang kita terima sebelum menyebarkan ke orang lain. Hal ini wajib kita lakukan untuk mencegah beredarnya berita palsu yang menyesatkan atau hoax di kalangan masyarakat. Jangan sampai informasi yang salah ini menyebar ke banyak orang. Kedua adalah memilah informasi yang kita terima. Apabila informasi yang kita terima ini memang bermanfaat dan benar adanya, maka aman untuk menerimanya. Namun apabila informasi yang kita terima ini menyesatkan atau bertentangan dengan nilai-nilai adat dan budaya yang kita junjung tinggi, maka informasi tersebut harus kita tolak. Ada baiknya juga bagi kita untuk memperingati dan mengedukasi pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang salah tersebut agar kelak kesalahan yang sama tidak terulangi. Dan yang ketiga adalah tidak membuat berita palsu dan menyebarkannya ke orang lain. Informasi palsu dapat memberikan dampak yang buruk bagi orang lain, bahkan bisa mengancam keselamatan.
Tanpa memedulikan kesengajaan atau tidak, menyebarkan informasi palsu sama saja dengan berbohong. Maka dari itu, kita harus bertanggung jawab secara penuh atas apa yang kita sebarkan. Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya yang saya hormati, apabila ketiga poin tersebut kita lakukan, maka dapat dipastikan bahwa hal-hal yang mengancam integrasi nasional akan dapat terhindari dan dapat dicegah. Dengan begini, bangsa Indonesia telah memenuhi salah satu dari tugasnya dalam membela negara. Akhir kata, marilah kita tumbuhkan kesadaran dan kebijaksanaan dalam bertukar informasi. Sadari perbuatan yang kita lakukan dan tolak informasi yang menyesatkan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.